Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan bangsa. Yang terhormat pimpinan Stefima, yang terhormat senior saya Pak Sutro Wibowo, dan secara khusus Bapak Ibu serta webinar yang pada siang hari ini hadir. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur, alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu secara daring. Terima kasih kepada Sevima melalui Mas Ilham yang telah mengundang kami berdua untuk sharing pengetahuan, sharing gagasan yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi program studi lembaga akreditasi mandiri pendidikan teologik. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan Prof. Tris, yang Prof. tadi menyampaikan bagaimana kiat-kiat untuk bisa mencapai akreditasi unggul. Nah, salah satu di antaranya adalah bagaimana Bapak dan Ibu atau Prodi mengisi laporan evaluasi diri yang merupakan instrumen utama di dalam akreditasi. Oleh karena itu, topik saya pada siang hari ini adalah strategi pengisian laporan LED, laporan evaluasi diri atau LED. Sekalian, ini adalah peraturan BAN PT nomor 10 tahun 2021 yang telah yang mengesahkan instrumen akreditasi program studi untuk program sarjana. Ini pada bulan September tahun 2021. Kemudian pada Februari 2022 keluar lagi peraturan PT nomor 2 tahun 2022 untuk instrumen S2, S3, dan PPG, program berisiko. Jadi sudah lengkap, kita punya 4 instrumen untuk S1, S2, S3, dan PPG. Tadi sudah dijelaskan Prof. Tris, nggak usah saya jelaskan. Ini sekalian ya, untuk nanti dokumen yang perlu diunggah adalah ada 3. Yang pertama adalah LED atau laporan evaluasi diri, kemudian file Excel, data kuantitatif atau TKPS, data kuantitatif program studi, kemudian dokumen pendukung. Yang ada isinya ada 5 ini. Yang pertama surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi, ada SK izin penyelenggaraan program studi, ada surat pernyataan kebenaran data, ada surat tugas tim akreditasi, dan ada SK akreditasi sebelumnya, baik itu dari terutama BAN PT ya, karena praktik belum pernah. Nah, Bapak sekalian, dokumen yang diunggah nanti akan diverifikasi. Saya termasuk orang yang memverifikasi dokumen itu, dan ada kalanya ada salah satu di antara 3 dokumen ini yang kemudian diminta diperbaiki karena tidak tepat. Bapak sekalian, dokumen instrumen akreditasi itu ada 5 yang termuat di dalam 5 buku. Yang pertama buku 1 naskah akademik, buku 2 itu laporan evaluasi diri, buku 3 panduan pengisian LED, buku 4 metrik penilaian, dan buku 5 prosedur akreditasi. Nah, yang menjadi fokus utama Bapak Ibu ini adalah buku 2 dan buku 4. Buku 2 itu LED-nya, sedangkan buku 4 itu adalah metrik penilaian yang tadi wujudnya sudah ditunjukkan oleh Prof. Trisno. Ini tadi sudah ditunjukkan Prof. Trisno ya. Ini ada S1, S2, S3. Ini sama Bapak Ibu. Ya. Jadi ada bagian A, bagian B, dan bagian C.
Bagian A itu profil UPBS, bagian B kriteria, dan bagian C analisis permasalahan dan pengembangan program studi. Bobotnya sama, ya, 10%, 85%, dan 5%. Yang membedakan antara S1, S2, S3 itu hanya jumlah butirnya. Tapi prosentasenya sama. S1 butirnya 85, S2 60 butir, dan S3 60 butir. Tapi bobotnya sama, 10%, 85%, dan 5%. Ini tadi sudah ditunjukkan oleh Prof. Krisno, nggak usah saya ulangi, tapi saya ingin di sini, ya, saya ingin menyambung Prof. Kris, ya, bagaimana supaya unggul. Saya agak lama sedikit di sini, Bapak Ibu. Ya. Tadi sudah dijelaskan Prof. Kris, ya, bahwa untuk kriteria ini, ya, kita memang diminta untuk penelitian PT di masing-masing kriteria, mulai dari visi, misi, tujuan, dan strategi, itu sudah ada butir-butirnya. Kriteria 1 ada 5 butir, kriteria 2 ada 6 butir, kriteria 3 ada 4 butir, kriteria 4 14 butir SDM. Kemudian kriteria 5 7 butir, pendidikan 16 butir, penelitian 4 butir, PKM 3 butir, dan output 14 butir. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Yang sebelah kanan. Ya. Jadi untuk yang kriteria 1, 2, ya, ini kita masukkan dalam manajemen. Manajemen ini ada 11 butir, tetapi bobotnya hanya 7,5%. Ini artinya apa? Artinya bahwa satu butir itu bobotnya hanya 0, sekian persen. Ya, 0, sekian persen. Kemudian kriteria 3, 4, dan 5 itu ada 25 butir. Ini input. Ada manajemen, ada input, tapi juga bobotnya 15%, 15,5%. Ini berarti bahwa setiap butir, ya, baik yang mahasiswa, SDM, keuangan, masing-masing butir ini ya, bobotnya juga 0, sekian persen. Ya. Nah, yang mulai besar ini Bapak Ibu, Tridharma, ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian, ini kita beri atau kita masuk dalam proses. Proses ini ada 23 butir, ya, dari 7, 16, dan 16, 4, dan 3. 23 butir bobotnya 29%. Ini artinya satu butir itu 1% lebih bobotnya. Nah, yang paling banyak adalah output. Ya. Ada 14 butir, bobotnya 33%. Ya, ini artinya apa? Satu butir ini bobotnya 2, sekian persen. Jadi menyambung Prof. Tris tadi, ketika Bapak Ibu ingin prodinya unggul, yang perlu fokus, yang perlu ditekankan adalah 6, 7, 8, 9. Ya, saya ulangi, kalau prodi Bapak Ibu ingin unggul, gitu, tolong Bapak Ibu menekankan pada butir 6, 7, 8, 9, tanpa melupakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya Bapak Ibu jangan terpaku di sini, gitu. Ya, tapi fokuslah di 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, nanti apa saja yang ada di dalam butir 6, 7, 8, 9 bisa dibuka dalam buku 4. Ya. Yang poin sendiri antaranya misalnya di butir 9 ini juga ada tridharma. Maka tridharma itu ada di dua tempat, ada di proses dan ada di output. Salah satu contoh outputnya tridharma di bidang pendidikan, misalnya berapa IPK mahasiswa, berapa masa studi mahasiswa, relevansi pekerjaan dengan prodinya, itu misalnya itu. Ya. Kemudian untuk penelitian misalnya
produktivitas, maaf ini artikel-artikel hasil penelitian yang dipublikasikan. Ada berapa hari, ada berapa citasi, ya, dan produk-produk yang diadopsi oleh masyarakat yang tadi sebagian sudah disampaikan. Dengan kata lain, Bapak sekalian, ya, kalau Bapak Ibu ingin unggul, ya, maka tekankan, fokuskan pada 6, 7, 8, dan ini saya lewati aja. Nah, Bapak sekalian, sesuai dengan judulnya, bagaimana cara meng-share ide, sebenarnya hanya ada dua, Bapak sekalian. Hanya ada dua. Yang pertama, what to write, apa yang ditulis, ini menyangkut substansi, yaitu informasi dan atau data yang harus diisikan dalam LED. Baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Tadi sudah disampaikan Prof. Tris, data kuanti itu 56% dan data kuali itu 44%. Yang kedua, how to write, bagaimana mengisi LED. Jadi kalau what to write itu menyangkut substansi, how to write menyangkut bagaimana mengemas. Ya. Bagaimana mengemas. Kedua-duanya penting Bapak Ibu ya. Kedua-duanya penting. Nah, yang pertama ini, what to write. Apa yang harus ditulis? What to write adalah informasi dan atau data yang harus diisikan dalam LED. Ya, ini ada data kuantitatif seperti jumlah dosen, jumlah mahasiswa, jumlah penelitian, dan lain-lain. Data kualitatif, kebijakan, sosialisasi kebijakan, visi kelembagaan, visi keilmuan, dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, kalau tadi Prof. Tris menyampaikan beberapa poin yang menjadi kelemahan itu, ini saya ingin menunjukkan di antara sekian butir yang seringkali menjadi pertanyaan pada saat adanya pelatihan dan sosialisasi. Dalam suatu kesempatan sekalian, terutama pada sosialisasi asesor ya, saya mengidentifikasi ada 39 pertanyaan. Tapi kemudian saya ringkas ya, dan ini saya peras lagi sehingga tinggal 8 yang mungkin perlu perhatian Bapak sekalian. Yang pertama tentang kebijakan, yang kedua tentang SBMI, yang ketiga tentang kepemimpinan, yang keempat visi kelembagaan visi keilmuan yang masih baru, kemudian DTPS, dosen program studi, kemudian perhitungan PS tahun sekarang, kemudian kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu sekalian. Kebijakan ini termasuk banyak di dalam domain LED. Di dalam setiap kriteria itu setidaknya, saya ulang, di dalam setiap kriteria dari 1 sampai 9, ya, setidaknya ada satu item yang menanyakan kebijakan. Ya, bahkan di butir B2, kalau nggak salah itu ada 4 butir yang menanyakan tentang kebijakan. Nah, kebijakan ini Bapak sekalian dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau kebijakan nasional yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan seterusnya. Ya, ini yang sifatnya nasional. Ada juga kebijakan lokal, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh PT setempat. Ini bisa berbentuk peraturan majelis wali amanah, apabila PTNBA, ada peraturan senat universitas, peraturan rektor, dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, nanti apabila Bapak Ibu menjumpai butir kebijakan ini, maka kebijakan yang dipilih hendaknya kebijakan yang relevan. Ya. Bapak Ibu hanya menuliskan kebijakan yang relevan. Ya, dengan pokok permasalahan. Jangan semua kebijakan ditulis. Nah, oleh karena itu, untuk menjamin bahwa Bapak Ibu ini betul-betul menulis kebijakan yang relevan, ya, maka Bapak Ibu bisa menunjukkan ini nama kebijakannya apa,
Misalkan kalau itu program menteri, ya program menteri nomor berapa, nomor atau nama pasal dan nomor ayat. Ya, ini paling safe. Ya. Nah, aspek yang dinilai ya itu nanti ada apakah di program studi atau di UPBS atau di perguruan tinggi Bapak itu ini ada kebijakan ya terkait dengan hal-hal tertentu. Apakah kebijakan itu disosialisasikan ya, dan apakah benar-benar dilaksanakan ya, dan apakah kebijakan itu juga pernah dievaluasi dan pernah ditindaklanjuti. Ini kebijakan. Yang kedua, SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal. Bapak sekalian, SPMI ini merupakan kelengkapan dari SPME. Kalau SPMI itu adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal, sedangkan SPME adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Ya. Nah, perwujudan dari SPME yaitu BAN PT dan Lamdik ya, atau lam-lam yang lain dan akreditasi internasional itu SPMI. Ya. Sebenarnya Bapak sekalian, kalau SPMI sudah bagus, ya, sebenarnya sudah tidak diperlukan SPME lagi. Maka di negara-negara maju Bapak sekalian, ya, akreditasi itu bukan kewajiban, tapi merupakan suatu opsi atau pilihan. Ya. Tapi di Indonesia, ya, kita itu masih kewajiban atas dasar undang-undang, ya, karena apa? Di Indonesia ini, ya, SPMI belum begitu jalan. Ya. Nah, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ya. Jadi secara sistemik, maka embedded di dalam penyelenggaraan pendidikan. SPMI dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan atau BPEPP standar pendidikan tinggi. Bapak sekalian, ya, standar pendidikan tinggi ini termuat di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya. Saya ulangi, di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Di sana disebutkan ada 24 standar, ya, yang terbagi menjadi 24 standar pendidikan, 20 standar penelitian, dan 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat. Itu nasional. Nah, kemudian nanti perguruan tinggi masing-masing, ya, itu nanti boleh membuat standar, ya, sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi. Ya. Satu contoh misalkan UNS tempat saya itu ada 4 standar. Ya. Jadi total ada berapa? 28. Nah, masing-masing itu nanti pelaksanaannya itu melalui BPEPP. Ya, saya beri contoh Bapak Ibu. Saya beri contoh. Misalkan saya mengambil salah satu standar pendidikan, yaitu standar proses. Itu di dalam Permendikbud nomor 3 itu, kalau tidak salah itu di bagian bab 4 ya, bagian 4 tentang proses. Misalnya begini, bahwa dosen itu dalam satu semester itu harus mengajar minimal 16 kali. Ya. Itu kata Permendikbud nomor 3. Maka itu P yang pertama, penetapan. Siapa yang menetapkan itu? Menteri melalui Permen. Dan biasanya diperlukan oleh rektor, itu penetapan. Ya. Kemudian siapa yang melaksanakan? Dosen. Dosen mengajar. Saya misalkan mengajar. Itu pelaksanaan. Nah, evaluasi. Ya. Pada akhir semester, terus misalnya ada siakat namanya ya. Itu akan melihat apakah di dalam satu semester itu saya betul-betul mengajar 16 kali atau tidak. Maka selisih antara seharusnya dan kenyataan itulah evaluasi. Ya, itu bisa oleh aplikasi, bisa manual, tergantung ketersediaan aplikasi dari Bapak sekalian. Kemudian nanti prodi atau kaprodi atau mungkin kalau dekan enggak rasanya, tapi prodi itu melakukan pengendalian. Ya, ditanya dosen itu, Pak, Bu, mengapa semester ini misalnya hanya mengajar 14 kali? Kenapa? Itu pengendalian. Misalnya begini,
oh maaf Pak, kemarin saya sakit, misalkan begitu, ya, atau saya sedang pergi keluar kota, keluar negeri. Nah, kemudian eh, oleh Kaprodi, ya, oleh Kaprodi itu kemudian Pak besok lagi kalau mengajar apa namanya, tolong diganti ya di waktu lain. Itu pengendalian. Jadi setelah adanya evaluasi dikendalikan dalam rangka apa? Supaya ada peningkatan. Berarti nanti ke depan supaya dosen yang bersangkutan itu mengajar bisa 16 kali. Itulah contoh pelaksanaan PPEBB dalam proses pembelajaran. Dengan demikian untuk sekalian, kalau kita punya 24 standar, bisa bayangkan ya, satu standar aja itu bisa bercabang-cabang begitu. Sehingga pelaksanaan PPEBB itu akan merupakan sebuah keniscayaan. Ya. Nah, kemudian juga di antara contoh bahwa SPMI itu jalan adalah adanya AMI, ya, audit mutu internal. Dan itu tadi juga melalui PPEBB. Berikutnya kepemimpinan sekalian. Ini ada 3. Ada kepemimpinan operasional, ada kepemimpinan organisasi, ada kepemimpinan publik. Ini masih ada beberapa prodi yang belum paham betul tentang ini. Kepemimpinan operasional itu tercermin dari kemampuan pimpinan UPPS, ya, dekan dan wakil dekan dalam menerjemahkan atau menjabarkan visi, misi, dan tujuan UPPS menjadi program kerja. Baik program kerja itu jangka pendek, ya, remap, atau RPA, jangka menengah, Renstra, atau jangka panjang. Kalau sekarang ada IKU, ya, indikator kerja utama, ada 8 IKU. Biasanya program kerja itu dituangkan dalam bentuk indikator kerja utama atau Key Performance Indicators. Nah, setelah terbentuk program kerja, maka kemudian Dekan, ya, ini mencoba mengorganize, mengelola, ya, sumber daya yang ada, ya, dan inilah namanya kepemimpinan organisasi yang tercermin dari apa? Kemampuan pimpinan PPS dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, ya, sehingga program kerja yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dengan baik. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan publik yang tercermin dari 2 hal. Yang pertama adalah kepemimpinan kemampuan pimpinan PPS menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar PPS dan PT. Sehingga kriteria atau parameter keberhasilan kepemimpinan publik itu dapat dilihat dari banyaknya kerjasama yang dijalin antara PPS dengan pihak lain. Kemudian kepemimpinan publik juga tercermin dari peran pimpinan PPS, UPPS, ya, dalam masyarakat. Ya. Jadi misalkan kalau di kampus dia jadi dekan, tapi di luar kampus, misalkan dia menjadi ketua asosiasi program studi, kan begitu. Ya. Itu misalnya sangat bagus, ya, relevan. Tadi disampaikan oleh Mas Ilham, ya, saya pernah jadikan FKP UNS tahun 2015 sampai 2014. Pada waktu itu saya menjadi Presiden Teflin. Itu sangat tepat. Jadi di kampus saya menjadi dekan, tapi di luar kampus saya menjadi Presiden Teflin, ya. Itu, ya. Ini contoh yang relevan, ya, dan itu bagus. Oke. Ini visi kelembagaan. Tadi oleh Prof. sudah disinggung tentang teman-teman yang masih bingung membedakan antara visi kelembagaan dan visi keilmuan. Bapak Ibu, ini saya beri contoh visi kelembagaan yang relatif, yang sangat-sangat relevan, ya. Yaitu visi UNS, kemudian turun jadi visi FKP UNS, terus turun lagi menjadi visi program studi pendidikan bahasa Inggris FKP UNS. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, ya, itu hampir sama, ya, menjadi pusat yang UNS, ya, menjadi pusat pengembangan ilmu teknologi dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Ini tahun 2006. Ya, kemudian visi FKIP, ya, yang dirumuskan tahun 2016 itu
sama persis. Bedanya apa? Ada kata-kata di bidang keguruan dan ilmu pendidikan. Lainnya sama. Ya, lainnya sama. Demikian juga divisi program studi itu juga sama, ya, menjadi program studi di bidang pendidikan bahasa Inggris. Sama. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat, ya, formulasinya adalah menjadi apa? Ya, tadi sudah disinggung Prof. Tris, ya, menjadi program studi. Berarti di sini yang difokuskan apa? Menjadikan program studi, berarti kelembagaan, ya, menjadi visi kelembagaan. Nah, yang sekarang ada untuk visi PT dan visi UPPS tetap tidak ada perubahan. Yang berubah itu adalah visi prodi. Kalau dulu seperti ini, sekarang menjadi seperti ini, ya, visi keilmuan. Jadi visi keilmuan itu adalah cita-cita program studi dalam mengkaji dan mengembangkan keilmuan tertentu, ya, sesuai dengan prodinya, yang menjadi unggulan dan menjadi bidang kalian program studi tersebut. Bapak Ibu, ini mohon nanti tidak tidak latah, ya, tidak latah, tapi betul-betul dicermati, ya, bahwa ketika Bapak Ibu merumuskan visi keilmuan harus mencerminkan keunggulan dan mencerminkan kekhasan program studi tersebut. Ya. Ini saya beri contoh draft visi keilmuan program studi sarjana, ya, sekalian di UNS, ya, mengkaji dan mengembangkan pendidikan bahasa Inggris yang berlandaskan pada teori pembelajaran sosiokognitif dan teori linguistik semiotika sosial. Ya. Jadi sangat jauh dengan yang kemarin. Ya. Kalau yang lalu itu menjadi program studi pengembang ilmu teknologi dan seni di bidang pendidikan bahasa Inggris bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur dan nasional, sekarang menjadi seperti ini. Ya, sudah seperti bumi dengan langit, ya, mengkaji dan mengembangkan bahasa Inggris yang berlandaskan pada teori pembelajaran sosiologis dan teori linguistik semiotika sosial. Ya, ini visi keilmuan. Nah, berikutnya tujuan program studi, Bapak Ibu. Ya. Tujuan program studi adalah menghasilkan apa yang dinyatakan dalam profil lulusan. Ya. Dan ini ada dalam dokumen kurikulum program studi. Oleh karena itu, kurikulum Bapak Ibu juga perlu dilihat kembali. Ya, saya termasuk orang yang banyak diminta mereview kurikulum teman-teman prodi, baik di S1 maupun di S2 dan di S3. Contoh, ya, contoh begini. Menghasilkan pendidik bahasa Inggris profesional yang bla 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 bla. Terus menghasilkan wirausahawan dalam bidang pendidikan bahasa Inggris yang bla 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 bla. Jadi tidak ada lagi menghasilkan penelitian, menghasilkan PKM, nggak ada lagi. Itu yang dulu. Sekarang itu adalah seperti ini, ya. Karena ini acuannya adalah profil lulusan, ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, Bapak Ibu perlu memahami bagaimana cara menentukan profil lulusan juga biar tidak latah, ya. Contoh latah itu begini Pak sekalian, ya. Termasuk di tempat saya juga masih, ya, tapi kemudian sudah saya revisi. Kalau misalkan Bapak Ibu melihat panduan penyusunan KPT edisi 2016 yang dikeluarkan oleh Dikti juga, ya, itu ada 3 contoh, ya, yaitu menghasilkan pendidik atau menghasilkan calon guru, menghasilkan asisten peneliti, dan menghasilkan wirausahawan. Saya jujur mengkritisi asisten peneliti, ya. Karena bagi kita sekalian, profil itu apa? Profil itu adalah dalam bahasa yang vulgar itu adalah pekerjaan, gitu, ya. Jadi kalau mahasiswa ada lulusan SLTA masuk program sarjana prodi tertentu, dia keluar jadi apa? Itulah profil. Pertanyaannya adalah apakah ada di antara prodi Bapak Ibu yang menghasilkan peneliti yang dengan kegiatannya itu mereka dapat hidup layak, ya. Kecuali kalau kerja di LIPI atau di BRIN atau di memang badan penelitian.
Tapi kalau mereka itu kemudian freelance, peneliti, itu mungkin kalau tahu ada itu hanya 0,sekian%. Oleh karena itu, mohon nanti Bapak Ibu ketika membuat profil betul-betul eh, yang logis. Caranya bagaimana? Caranya ini, ya, caranya ini. Ada dua cara sekalian. Yang pertama, mohon melakukan terus study, ya, study, ya. Eh, Minimal sekali dalam 1 tahun, ya, yang melibatkan sebanyak mungkin lulusan yang dilacak, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah meluluskan 5.000 mahasiswa, ambillah 1.000 minimal. Coba 1.000 itu diberikan kuesioner, ya, entah dengan Google Form atau dengan cara apa, ditanya mereka jadi apa sekarang, jadi apa. Sangat mungkin proses study itu akan menghasilkan banyak profil lulusan, tapi disarankan agar profil lulusan diambil ini 3 besar maksimal, ya, gitu. Supaya nanti tidak apa, tidak kita tidak apa, tidak meladeni bahasa Jawanya, ya, banyak profil yang kemudian repot. Ya. Tetapi profil juga bisa ditentukan tidak melalui terseradi, tapi melakukan apa? Prediksi. Ya, prediksi berdasarkan ekstrapolasi kecenderungan, ya. Misalkan berdasarkan text, ya. Bagi para quote and quote peramal masa depan, ya. Ya. Itu bisa. Oh, nanti misalkan dengan tren sekarang itu nanti pekerjaan yang muncul tuh ini itu bisa. Ya. Tapi ini mohon ada analisis yang betul-betul cermat. Ya. Jadi saya ulang lagi sekalian, mohon dibedakan antara visi kelembagaan dan visi keilmuan sekaligus apa tujuan program. Berikutnya adalah DTPS, Bapak sekalian, ya. Ini banyak yang bertanya. DTPS itu apa? Ada 2 kata kunci, Bapak sekalian. Yang pertama, DTPS itu adalah dosen tetap perguruan tinggi setempat, ya. Dosen tetap perguruan tinggi setempat. Yang pertama. Yang kedua, dosen itu mengajar mata kuliah kompetensi inti program studi. Saya ulangi, yang pertama DTPS adalah dosen tetap perguruan tinggi. Yang kedua, DTPS adalah dosen yang mengajar mata kuliah kompetensi inti. Ya. Dengan demikian, dosen tetap program tinggi yang mengajar mata kuliah non kompetensi inti, seperti mata kuliah umum misalnya, itu bukan termasuk DTPS. Ya. DTPS tidak sama dengan dosen UNBIS yang ada di PDDikti. Dan 1 orang dosen dapat menjadi DTPS di lebih dari 1 program studi. Seperti program studi yang memiliki program sarjana, program magister, dan program doktor. Berikutnya tahun sekarang, ya, dan tahun takwim. Tahun sekarang atau TS adalah tahun akademik utuh terakhir yang terdiri atas semester gasal dan tergenap utuh. Ya. Contoh begini, apabila sebuah program studi akan mengunggah dokumen LED pada bulan Agustus 2022, maka PS tersebut adalah tahun 2020 dan 2021. Kenapa begitu? Karena batas tahun akademik semester genap adalah tanggal 31 Agustus. Ini berdasarkan surat edaran dari Bank PT. Ya. Tetapi kalau misalkan uploadnya itu tanggal 1 September, ya berarti sudah 2021-2020. Sedangkan tahun takwim adalah tahun anggaran, ya, seperti penganggaran kegiatan penelitian dan PKN. Ini berlaku untuk bulan Januari hingga Desember. Kurikulum, Bapak sekalian, ya. Kurikulum yang dievaluasi atau dinilai itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama kelengkapan, yang kedua koherensi, yang ketiga kemutakhiran, yang keempat apakah kurikulum itu mengembangkan pembelajaran mandiri atau MBKM, dan terakhir adalah apakah kurikulum itu menunjukkan ciri khas. Ya. Kelengkapan itu adalah ini, ya, ini. Apakah kurikulum prodi
itu mengandung 12 item ini minimal. Ini kelengkapan. Ya. Koherensi, ya ini, koherensi ini, itu adalah apakah ada keterkaitan antar unsur. Ya, terutama antara 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 5 sampai 10 ini apa hubungannya erat atau tidak. Ya. Itu adalah koherensi. Ya. Kemutakhiran Bapak sekalian itu ditujukan oleh adanya referensi yang digunakan di dalam menyusun kurikulum dan RPS, ya. Tapi juga berkenaan dengan misalkan ya, penamaan mata kuliah. Ya. Saya ingin menyampaikan contoh yang tidak bagus. Ya. Ada sebuah prodi yang nama mata kuliahnya itu masih sama seperti ketika saya kuliah S1. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Saya kuliah S1 itu tahun 80 ya. Ternyata masih ada mata kuliah yang seperti ketika saya ambil tahun 80. Ini jelas tidak mengikuti zaman ya. Kemudian MBKM Bapak sudah tahu dan ciri khas ya. Ciri khas prodi itu antara lain ditunjukkan adanya apa tadi? Visi. Ya. Oke. Terakhir, pelaksanaan pembelajaran. Salah satu yang membedakan antara BAN PT dan LAMDIK dan juga antara LAMDIK dan LAM-LAM lain itu adalah bahwa di dalam LAMDIK itu ada pelaksanaan pembelajaran di dalam proses aplikasi. Untuk apa Bapak sekalian? Untuk melihat 4 ini ya. Yang pertama, apakah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Yang kedua, apakah pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berfokus kepada mahasiswa. Ya. Yang ketiga, apakah dosen di dalam mengajar itu mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil pengabdian pada masyarakat. Dan yang keempat adalah apakah dosen melaksanakan assessment for learning. Bapak sekalian, keempat hal ini tidak mungkin bisa dilihat secara akurat hanya dengan melihat dokumen. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Oke. Bapak sekalian, yang kedua adalah how to write. Tadi adalah what to write. Sekarang how to write. Bagaimana ketika Bapak Ibu sudah punya data, informasi, kemudian dituangkan dalam bentuk LED. Ada 4 tips. Yang pertama, pastikan bahwa penulisan LED menggunakan format yang disediakan oleh LAMDIK, bukan format lainnya. Yang kedua, bantulah asesor untuk dapat segera menangkap apa yang diisikan oleh asesor. Oleh karena itu, pilihlah cara penyampaian informasi dan atau data yang tepat. Apakah melalui teks, apakah tabel, apakah grafik, apakah diagram, gambar, dan lain-lain. Nomor 3, tulislah hanya yang diminta. Jangan menuliskan apa yang tidak diminta. Ya, oleh karena itu, pertahankan perintah dan atau pertanyaan yang ada dalam setiap butir untuk meyakinkan bahwa apa yang diisikan sesuai dengan permintaan. Ya. Dalam hal ini LAMDIK menyediakan template, nanti bisa diunduh. Ya. Yang terakhir adalah tulisan hendaknya concise, singkat, padat, tepat sasaran, dan mudah dipahami. Hindari tulisan yang kelantur. Ya. Bapak Ibu, saya dan Prof. Tris itu hampir tiap minggu itu mereview dokumen-dokumen yang di submit oleh prodi kemudian dinilai gitu ya. Itu banyak sekali komentar-komentar dari para asesor validator yang intinya adalah seringkali LED itu kurang concise. Ini beberapa kasus sekalian. Ini saya ambilkan 9 kasus di antara sekian banyak kasus. Yang pertama, informasi tentang identitas BPS, informasi tentang identitas BPS atau yang sejenis
ditulis dalam bentuk teks yang menyulitkan asesor untuk secara cepat memahami substansi informasi tersebut. Bapak Ibu ini tidak salah. Ya. Kalau Bapak Ibu nulis identitas nggak salah, tapi kurang. Coba bandingkan ini. Ini yang teks, ya. Ini yang tidak teks. Kira-kira mudah yang mana? Ya. Mungkin Bapak Ibu sepakat bahwa antara ini dengan ini akan lebih mudah dibaca ini. Gitu, ya. Ini kasus pertama. Kasus kedua, informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta dalam LED. Contoh yang diminta adalah informasi tentang status akreditasi program studi, status akreditasi perguruan tinggi, ya, yang mencerminkan tingkat daya saing BPS, tapi yang disampaikan adalah hal lain. Ini contoh. Ya, ini sama sekali tidak menyentuh status akreditasi. Ya. Yang ketiga, ya, beberapa asesi atau program studi cenderung menuliskan sembarang kebijakan yang tadi sudah saya singgung, tanpa melihat apakah kebijakan yang ditulis tersebut relevan dengan topik yang dibahas. Contohnya ini. Ketika bicara VMTS, apakah Kepres itu mengandung VMTS? Misalkan itu ya. Apakah undang-undang juga bicara VMTS? Rasanya tidak. Ya, rasanya tidak. VMTS itu paling pol peraturan rektor. Ya, dan ya ini kan saya copy paste aja Bapak Ibu. Jadi ada produk yang membuat list kebijakan yang banyak sekali, tapi sebenarnya tidak relevan. Kasus 4, asesi memberi komentar terhadap informasi atau data kuantitatif yang dituangkan dalam tabel. Ya, contohnya ini redundant atau mubazir. Ya, kalau yang diminta tabel, ya tabel aja, nggak usah diberi narasi di bawahnya. Ya, ini juga akan bisa mempertebal halaman. Ya, padahal maksimal 200. Kasus 5, informasi tentang suatu topik disampaikan secara sangat singkat dan minimal, sehingga esensi informasi tersebut tidak jelas. Ya, sejujurnya informasi ditemukan secara memadai, minimal memuat 5B 1H. What, who, when, where, dan why, dan how. Ini contoh yang tidak bagus, ya. Bicara tata ngomong yang kredibel, tapi hanya 5 baris, hanya 6 baris. Ini sangat-sangat tidak memadai. Ya, minimal seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini contoh yang bagus. Ya, ada parameternya, ada cakupannya, dan ada strategi cara mencapai transparansi. Kasus 6, penulisan evaluasi dilakukan secara kurang tepat. Fokusnya dan polanya tidak jelas. Ya, evaluasi yang sederhana memiliki 3 komponen, yaitu aspek yang dinilai jadi evaluasi, apa kelebihan kelemahannya, dan apa kelebihan dan kekurangan, dan apa kelemahannya. Terlain adalah menggunakan SWOT analysis, yaitu strength, ya, strength, weaknesses, opportunities, dan threat. Ya, dengan catatan Bapak Ibu, mohon antara S, B, O, T harus nyambung atau coherent. Ya. 90% dokumen yang pernah saya review, ya, S SWOT-nya itu nggak nyambung. Ya, S-nya bilang A, B-nya bilang B. Ya, nanti O-nya bilang C. Ya, nanti T-nya bilang D. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, mending yang sederhana saja. Ya, ini contoh. Ini contoh. Ya, ini tidak mencerminkan adanya evaluasi. Oke. Kasus 7, penulisan tindak lanjut kurang nyambung dengan evaluasi. Mestinya tindak lanjut itu didasarkan pada hasil evaluasi. Tindak lanjut dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan hal-hal yang tidak baik dan mengatasi kelemahan yang ada. Atas dasar apa? Evaluasi. Ini contoh yang tidak nyambung, tidak memadai. Kasus 8, program pengembangan program studi dirumuskan secara normatif, ya seharusnya deskriptif, yang menggambarkan tindakan yang telah diambil. Karena ini LED kan ya, LED itu kan laporan evaluasi diri. Sesuatu sudah lewat, ya. Kalau dalam bahasa Asia adalah STAR, self, ya, assessment report, self evaluation report, gitu ya.
Jadi sesuatu sudah lewat, begitu. Maka tidak boleh normatif, tidak boleh seharusnya, mestinya, nggak boleh. Ini contoh ya. Ada kata-kata ini program studi perlu. Nah ini kan enggak, ini kan normatif namanya. Normatif. Ya. Terakhir Bapak sekalian, seringkali prodi atau asesi itu membuat judgement sendiri di luar bagian evaluasi. Ya. Gitu. PS menjelaskan keselarasan visi keilmuan dengan visi ya, yang sebenarnya merupakan tugas asesor. Ya, judgement asesi boleh hanya pada bagian evaluasi. Ya. Jadi saya ulangi ini, program studi boleh menjelaskan keselarasan visi keilmuan dengan visi keilmuan pada bagian evaluasi. Di luar ini nggak boleh. Ini contoh. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Oke. Demikian Bapak-Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pas pukul 14.30 ya, semoga bisa dipahami oleh Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.